Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Amantarajak dan rekan saya Hotna Boru Siburian. Pada video kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai strategi pembelajaran kognitif. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada konsep dari strategi pembelajaran kognitif. Secara etimologis, istilah strategi kognitif berasal dari bahasa Latin, yakni coaggeret dan strategematis. Coaggeret memiliki arti memikirkan, merencanakan, merancang, atau menerka-nerka. Sementara strategematis memiliki arti siasat. Dari hal tersebut, secara sederhana, strategi kognitif dapat diartikan sebagai siasat untuk mengerti. Strategi kognitif dia tidak berkaitan dengan keterampilan intelektual, melainkan lebih kepada kemampuan seseorang untuk mengontrol interaksinya dengan lingkungan. Kemampuan tersebut menyebabkan proses berpikir yang unik dalam mengambil keputusan. Kemampuan dan keunikan berpikir tersebut disebut sebagai executive control atau kontrol tingkat tinggi yang berupa analisis yang tajam, tepat, dan akurat. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai strategi kognitif. Salah satunya adalah Robert M. Gain yang berpendapat bahwa strategi kognitif merupakan kemampuan internal yang terorganisasi yang dapat membantu pelajar dalam proses belajar, berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Pendapat lain dikemukakan oleh Bell Gradler yang menganggap strategi kognitif merupakan kapabilitas yang mengatur cara bagaimana siswa mengelola belajarnya. Beda lagi dengan Rigney yang berpendapat bahwa strategi kognitif adalah prosedur-prosedur mental yang bisa digunakan untuk mendapatkan, menahan, serta mengambil kembali berbagai pengetahuan dan kepandaian. Kedua, ada tujuan strategi pembelajaran kognitif. Tujuan strategi pembelajaran kognitif adalah untuk memperoleh informasi atau keterampilan yang berkaitan dengan agensi, tujuan, dan instrumen persepsi. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan pemahaman konsep dari materi yang dipelajari dalam kelas dan memperoleh pemahaman jauh dan mendalam pada materi yang akan dipelajari. Strategi-strategi ini digunakan siswa untuk memecahkan masalah belajar tertentu dalam situasi dan kondisi tertentu agar memperoleh pengetahuan dan kepandaian. Yang ketiga yaitu ada prosedur pelaksanaan strategi pembelajaran kognitif. Nah, hakikat belajar menurut teori kognitif ini dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi, perseptual, dan proses intelektual. Kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori ini sudah banyak digunakan. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembelajaran dari strategi kognitif ini yang dijelaskan menurut Ausubel ada 6 langkah-langkah pembelajaran kognitif ini. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa, yaitu kemampuan awal, motivasi gaya belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan mengaturnya dalam bentuk konsep-konsep inti. Yang keempat, menentukan topik-topik dan menampilkannya dalam bentuk advent organizer yang akan dipelajari siswa. Yang kelima, mempelajari konsep-konsep inti tersebut dan menerapkannya dalam bentuk nyata atau konkret. Yang keenam, melakukan penilaian proses dari hasil belajar siswa. Baiklah, yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari strategi pembelajaran kognitif. Setiap strategi tidak akan ada yang sempurna. Sedemikian pula dengan strategi pembelajaran kognitif ini.
Yang pertama itu ada kelebihan dari strategi pembelajaran kognitif ini, yaitu 1. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Dengan teori pembelajaran kognitif, siswa dituntut untuk lebih kreatif karena mereka tidak hanya merespon dan menerima rangsangan saja, tapi juga memproses informasi yang telah diperoleh dan berpikir untuk menemukan ide-ide dan mengembangkan pengetahuan. Yang kedua, membantu siswa dalam memahami bahan ajar secara lebih mudah. Teori kognitif ini membantu siswa untuk memahami bahan ajar lebih mudah karena peserta didik itu peserta aktif di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sebagian besar dalam kurikulum pendidik negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Yang keempat, dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidikan dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan kepada pembelajaran kognitif. Salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat materi yang diberikan. Yang kelima atau yang terakhir, dapat membantu guru mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa. Selanjutnya yaitu kelemahan dari pembelajaran kognitif ini atau kekurangannya. Yang pertama, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini itu adalah menganggap semua peserta didik itu mampu atau mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya, karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara-cara yang berbeda. Yang ketiga, apabila dalam pembelajaran hanya mengutamakan metode kognitif ini, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya semua materi. Maka dari itu perlu dengan tambahan dari strategi-strategi pembelajaran yang lainnya. Yang keempat, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran yang lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek. Yang kelima, dalam penerapan metode pembelajaran kognitif ini perlu diperhatikan kemampuan peserta didik atau mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Demikianlah sedikit penjelasan mengenai strategi pembelajaran kognitif oleh kami. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video